Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terakhir kita kemarin membahas pada pembahasan bab ghuslul wajhi bikilta al-yadain, bab membasuh wajah dengan kedua tangan. Kemudian dibawakan hadis dari Abdullah bin Abbas, thumma akhadha ghurfatan min ma'in faja'ala biha hakadha. Kemudian beliau mengambil air dengan cidukan telapak tangan beliau, faja'ala biha hakadha. Lalu beliau jadikan tangan tersebut, cidukan tersebut seperti ini. Kata Abdullah bin Abbas, adhafaha ila yadihil al-ukhra. Nabi menggabungkan, jadi diambil cidukan dengan telapak tangan kemudian digabungkan seperti ini. Faghasala bihima wajhahu. Rasul membasuh wajah beliau dengan kedua telapak tangan tersebut. Ya, seperti ini. Jadi diciduk kemudian digabungkan. Rawahul Bukhari. Kemarin disebutkan di sini fawaidul bab al-aslu annal mutawaddi yaghsil wajhahu bil kilta al-yadain li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal bagi orang yang berwudu itu, hukum asalnya dia membasuh wajahnya dengan kedua tangan berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hukum asal. Namun kalau dengan sebelah, secara hukum ya boleh-boleh saja. Namun yang afdol, yang tepat adalah dengan dua telapak tangan. Dalam artian kalau seandainya dia ciduk dengan kanan kemudian diusapkan, itu sah, tidak masalah. Misalkan ini keran ngalir, diciduk gini, diusapkan seperti ini, selagi dia merata tidak masalah. Namun yang afdol, hukum asal adalah dengan kedua telapak tangan. Alasannya, hal tersebut merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga alasan berikutnya, wali anna dzalika akmalu listi'abil wajh bi akmalihi. Dikarenakan tindakan tersebut itu lebih sempurna untuk meratakan air di wajah kalau dengan kedua telapak tangan. Qala al-Aini fi Umdatul Qari, al-Imam al-Aini menyebutkan dalam kitab Umdatul Qari, beliau mengatakan fihi, pada hadis ini, ghuslul wajhi bil yadain jami'an. Pada hadis ini terdapat faedah membasuh wajah dengan kedua telapak tangan. Idza kana bi ghurfatin wahidatin, apabila dengan satu cidukan. Li'anna al-yad al-wahida qad la tastawibuhu. Dikarenakan tangan itu kalau cuma sebelah, cuma satu, itu terkadang tidak bisa meratakan air. Berbeda dengan dua. Kita puaskan kalau dua cidukan kemudian bisa diratakan. Tapi kalau dengan sebelah itu kadang misalkan diciduk sebelah baru dapat separuh, kemudian ciduk lagi dapat separuh. Faedah yang kedua, yajuzu lil mutawaddi ay yaghsil wajhahu biyadin wahidatin. Boleh bagi orang yang berwudu dia membasuh wajahnya dengan satu tangan, satu telapak tangan. Bisyarti, dengan syarat ayyashmalal wajh kullahu bil ghuslah, yaitu dengan syarat pembasuhan tadi meratakan di wajah seluruhnya, betul-betul basah. Intinya dengan tangan sebelah itu boleh. Namun yang afdol, hukum asal yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan kedua telapak tangan. Kemudian kita masuk pada bab yang baru, bab takhlilil lihya al-kathifah, bab menyela-nyela jenggot yang tebal seperti dokter Vicky, lebat. An Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan,
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu. Rawahu Ibnu Majah. Kata Ammar ibnu Yasir, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggot beliau. Berarti ini apa? Perbuatan Nabi dilihat oleh Ammar ibnu Yasir. Ini penting dalam belajar fikih, harus perhatikan mana qaulul Nabi, mana fi'lun Nabi. Karena ada suatu kaidah yang nantinya ketika ada kontradiksi ta'arud bainal qaul wal fi'l, fal qaul muqaddam 'alal fi'l. Ucapan Nabi itu lebih didahulukan dibandingkan fi'lul mujarrad. Semata-mata perbuatan yang tanpa disertai dengan perkataan. Kata Imam An-Nawawi, qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ma satarul basyara anin naziri fi majlisit takhatub fahuwa kathif wa ma la fa khafif. Kata Imam An-Nawawi, jenggot yang menutupi basyarah, menutupi kulit dari pandangan orang yang melihat pada majelis takhatub, pada saat terjadi obrolan, fahuwa kasif, maka disebut dengan kasif, tebal. Wa mala fa khafif, sedangkan yang tidak menutupi kulit tatkala ngobrol dari pandangan orang yang melihat, maka itu dianggap tipis. Difahami ya? Jadi patokan tebal tipisnya jenggot, kalau ada orang ngelihat kita, diperhatikan sama dia dari depan, kulit tidak kelihatan, berarti tebal. Kulitnya kelihatan, berarti tipis. Yang tebal kayaknya di sini, ya, Cak Dokter Vicky, ya. Fawaidul bab, faedah bab ini. Yang pertama, al-lihyatu hiya. Lihya, hiya, yaitu apa sih definisi lihya, jenggot? Asy-sya'run nabitu 'alal khaddain wadzaqan. Rambut atau bulu yang tumbuh pada khaddain. Khaddain itu pipi. Pipi samping, pipi kanan, itu khaddain. Wadzaqan, dagu. Ya, dari sini. Wal jam'u al-liha wal luha. Jamak dari lafaz lihyah, lihyah itu bahasa Arabnya. Jamaknya adalah liha atau luha. Ittafaqal jumhur ala taqsimi sya'ril lihya ila qismain. Jumhur ulama ahli fikih sepakat tentang pembagian rambut jenggot itu, rambut lihya terbagi menjadi dua, khafifun wa kathif. Yang pertama tipis, yang kedua tebal. Patokan tipis dan tebal tadi yang tadi kita sebutkan oleh An-Nawawi. Fadhabitul kathifah huwa alladhi dzakarahu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dhabit yang menjadi tolak ukur, namanya patokan, disebut tebal. Jenggot dikatakan tebal, patokannya adalah apa yang telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Faqal, An-Nawawi mengatakan, ma sataral basyarata anin naziri fi majlisit takhatub. Jenggot yang menutupi kulit dari pandangan orang yang melihat tatkala terjadi obrolan disebut dengan tebal. Wa ammal khafifah, adapun jenggot yang tipis, ma dhaharatil basyarah min tahtihi fi majlisit takhatub, yaitu jenggot yang masih memungkinkan terlihat nampak kulit ketika terjadi obrolan.
Seperti Pak Roni itu lumayan tebal itu. Coba lihat Pak Roni. Yang tapi yang bawah dia tebal, yang di sini. Dr. Vicky itu tebal. Tidak kelihatan, tertutup kulitnya. Wa huwa qaulu Syafi'i wa bihi qala al-aktsarun. Ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i dan ini pendapat mayoritas ulama. Itu bedakan tebal sama tipisnya. Fa in kanat khafifatan wa tadhharul basharatu min tahtiha. Kalau tipis-tipis ya, dan nampak kulit yang ada di bawah jenggot tadi. Nah, kalau dia tipis, konsekuensi fikinya kalau dia tipis, fa innahu yajibu ghuslu ma satarul wajh minha wa isalul ma ila manabitiha wa huwal wajh bittifaqil madzahib al arba'ah. Adapun yang tipis tadi, maka wajib dibasuh. Wajib dibasuh yang di bawah jenggot tadi. Kulitnya wajib dibasuh. Dan mengalirkan, menyampaikan air ke pangkal-pangkal jenggot tadi. Wa huwal wajh, dan itu adalah bagian wajah. Kalau jenggotnya tipis ya, mungkin seperti anak ini tadi, ya, itu wajib dibasuh. Dalam artian air betul-betul harus masuk, betul masuk. Wa amma in kanat kasifatan. Adapun kalau dia kasifah, tebal, ya, jenggot yang tebal, bahasa Arabnya kasifah. Fala yajibu indal wudu. Tidak wajib ketika berwudu ghuslu batiniha. Tidak wajib ketika berwudu untuk membasuh, menyirami bagian dalam. Cukup antum bagian luar tadi. Dokter Vicky cukup bagian luar. Tidak mesti harus air tadi disiramkan, dipercik-percikkan, disiramkan. Wala isalul ma ilal basyarah wa manabit asy-sya'ri. Dan juga tidak wajib menyampaikan air ke kulit serta ke pangkal akar jenggot tadi. Wa yajibu ghuslu dhahiriha mimma sataral wajh. Yang wajib cuma membasuh zahir, yaitu bagian zahir, bagian yang nampak dari jenggot tadi, yang menutupi wajah. Bittifaqil madzahib al arba'ah, dengan kesepakatan 4 mazhab. Nanti ada pembahasan, dia tidak wajib dibasuh, tapi disunahkan untuk di sela-sela, apa namanya, di tangan ini diperciki gini-gini, di apa namanya, basuh gitu, di sela-sela, di caca-caca seperti itu. Nah, wa dalilu adami wujubi isalil ma ila batinil lihya al-kathifa. Dalil yang menunjukkan tidak wajibnya menyampaikan, mengalirkan air ke bagian dalam jenggot yang tebal tadi, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil Bukhari, adalah hadis dari Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu, fagharafa gharfatan, lalu Rasul menciduk dengan satu cidukan, faghasala biha wajhahu, beliau membasuh wajah. Al hadis, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu lihyatan katsifah tamla sadrahu. Rasul itu dulu punya jenggot yang tebal sampai ke dada, memenuhi dada. Wal gharfa al wahida la takfi li isalil ma. Yang namanya sekali cidukan itu tidak mungkin cukup untuk mengalirkan air ke bagian dalam sampai ke kulit. Ila ma tahta sya'ri al-kathifah, sampai ke bagian bawah rambut yang tebal tadi, yaitu untuk menyentuh kulit, ya, karena tebalnya tidak mungkin bisa sekali cidukan. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya tidak wajib untuk dibasuh bagian dalam tadi. Terus apa yang dilakukan kalau dia tebal? Yustahabbu takhlilul lihya al-kathifah wala yajibu. Dia cuma disunnahkan menyela-nyela jenggot yang tebal tadi, namun hukumnya tidak wajib, hukumnya cuma sunnah. Wa huwa qaulu Syafi'iyyah wal Hanabilah. Itu pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Gimana menyela-nyela? Ya tadi dibasahi tangan tadi, kemudian di sela-sela. Itu kalau mau
difaham ya Gilang ya. Misalkan air tadi basah, kemudian kita ambil air baru, kita selah-selah supaya jenggot tadi terasa basah, itu cukup. Kalau kita di lingkungan di Indonesia ini ya, yang air banyak, mungkin tidak terasa. Namun di kalangan orang-orang Arab pada masa itu, airnya kan sedikit. Ya, kalau kita ini cidukan kita kan banyak. Nah, kalau mereka dulu dikit sekali, sehingga terkadang air tersebut cuma bisa bagian luar. Kalau jenggotnya tebal, itu tidak sampai ke dalam. Wa huwa qaulul Syafi'iyyah wal Hanabilah wa bihi qala Abu Yusuf minal Hanafiyah. Ini pendapatnya Syafi'iyah, pendapat Hanabilah, pendapatnya Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah, yang menyatakan disunnahkan untuk menyela-nyela jenggot. Daliluhum haditsul bab. Dalil mereka adalah hadis yang ada di buku yang kita kaji ini, bahwasanya Ammar bin Yasir melihat Nabi SAW yukhallil lihyatahu. Rasul menyela-nyela jenggot beliau ketika berwudu. Wa in kana la yakhlu isnaduhu min ad-dha'fi. Meskipun sanadnya itu tidak selamat dari kelemahan. Illa anna lahu syawahid katsiratun min hadithi Anas wa Aisyah wa Utsman wa ghairihim. Namun hadis ini, hadis Ammar ibn Yasir itu punya syawahid, punya penguat yang sangat banyak, dari jalan hadisnya Anas, dari jalan hadisnya Aisyah, dari hadisnya Utsman dan yang selainnya. Yuhassanu bihal haditsu insyaallah. Hadis ini dihasankan insyaallah taala. Bisa dilihat keterangan Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala dalam ta'liq beliau terhadap Sunan Abi Dawud. Kemudian qala Al-Imam Ibnu Qudamah fil Mughni. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan wa fi'luhu litakhlil fi ba'dhi ahyanihi yadullu ala istihbabi dzalik. Tindakan Rasul litakhlil, untuk menyela-nyela jenggot pada sebagian kondisi, pada sebagian keadaan, yadullu ala istihbabi dzalik, itu menunjukkan disunahnya hal tersebut. Kalau dipahami dari keterangan Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau lebih condong ke pendapat yang menyatakan hukumnya sunnah ya. Jadi tidak wajib. Kesimpulannya dari sini, kalau jenggotnya tebal, tidak wajib untuk dibasuh bagian dalam, cukup dibasuh bagian jenggot luar. Seperti dokter Vicky ini yang jenggotnya tebal, maka air tadi cukup diusapkan dari bagian luar, sudah cukup. Tidak mesti istilahnya disemprotkan air itu sampai basah ke dalam. Namun disunnahkan kita sela-sela basahi tangan untuk di sela-sela bagian lihya tadi. Itu kalau airnya banyak ya. Tapi kalau seandainya airnya dikit, maka cukup air yang ada di tangan tadi ketika diusapkan, maka disela-selakan, langsung disela-selakan untuk meratakan, itu tidak masalah. Yang keenam, hadat takhlil yakunu ahyanan. Tindakan penyela-nyelahan jenggot ini dilakukan ahyanan, sesekali. Li'annahu qad waradat ahadits tasifu wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam tazkur takhlilan. Dikarenakan datang hadis-hadis yang mensifati wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam tazkur takhlilan, namun tidak menyebutkan adanya penyela-nyelaan jenggot. Kama fi hadits Utsman, Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Abbas wa ghairihi. Sebagaimana datang dalam hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid, hadis Abdullah bin Abbas dan yang selain mereka dari hadis-hadis yang menyebutkan sifat wudu'nya Nabi SAW, tidak menyebutkan penyela-nyelaan jenggot. Namun datang dalam hadis Ammar ibnu Yasir. Nah, ini tadi dikatakan oleh para ulama
tindakan tersebut bukanlah sesuatu yang rutinitas dilakukan oleh Rasul, dilakukan ahyanan, sesekali. Itu juga qaul yang menguatkan bahwasanya menyela-nyela takhlilul lihya atau menyela-nyela jenggot tadi laisa biwajibin, bukanlah perkara yang wajib. Adapun caranya di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, amma kaifiyatut takhlil. Adapun kaifiyah, cara takhlil. Ya, cara menyela-nyelanya tadi gimana? Faqad qala al-'allamah al-Utsaimin rahimahullah taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, takhlilul lihya lahu sifatan. Menyela-nyela jenggot itu ada dua cara. Al-ula ayakhudha kaffan min ma. Cara yang pertama, dia ngambil satu cidukan, sudah basuh wajah tadi. Nah, untuk jenggotnya yang tebal tadi diambil satu cidukan. Wa yaj'aluhu tahtahu. Kemudian dibasuhkan sama dia di bagian bawah jenggot tadi. Wa ya'ruquha hatta yatakhallala bihi, dan digerak-gerakkan sama, dikucek-kucek sama dia supaya air tadi merata, gitu loh. Tergambar Dr. Fikih, antum ambil cidukan, antum tumpahkan, nah itu tadi, antum tumpahkan gini, nah, antum gini-gini kan biar rata, ya. Tergambar kan? Cara kedua, ayakhudha kaffan min ma, ambil satu cidukan, wa yukhallilaha bi asabihi kal mashti, ya, atau kal mushti. Dia ambil satu cidukan telapak tangan, kemudian diurai-uraikan dengan jari jemari seperti sisiran. Nah, jadi dimasukkan, dicidukkan dengan telapak tangan, kemudian diurai-uraikan seperti ini. Tergambar. Jadi ada dua cara. Cara pertama dikucek-kucekkan, cara kedua diurai-uraikan dengan jari jemari. Dua-duanya diperbolehkan. Kemudian, hal yushra'u lil muhrim ay yukhallila lihyatahu. Apakah disyariatkan bagi orang yang ihram baik umrah atau haji, dia menyela-nyela jenggot? Al-jawab, jawabannya, qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, inda syarhi hadis ikhtilafil miswar ibni Makhrama wa ibni Abbas fi ghuslil muhrim li ra'sihi. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, ketika beliau mensyarah hadis ikhtilaf, hadis perselisihan Miswar bin Makhrama dengan Abdullah bin Abbas tentang tata cara mandinya orang yang ihram, atau tentang pembasuhan orang yang ihram bagian kepala. Kata Al-Hafidz, wastudilla bihi, dijadikan dalil pada hadis tersebut ala anna takhlila sya'ril lihya fil wudu bakin ala istihbabihi, bahwasannya menyela-nyela rambut jenggot atau jenggotnya tadi ketika berwudu tetap ada dalam keadaan disunahkan, maksudnya tetap disunahkan. Khilafan liman qala yukrah, berbeda dengan pendapat yang menyatakan hukumnya makruh. Jadi kata Al-Hafidz, orang yang ihram tetap disunahkan untuk menyela-nyela jenggot dia. Namun di sana ada yang menyatakan hukumnya makruh. Kal mutawalli minasy-Syafi'iyah, seperti al-mutawalli dari kalangan ulama Syafi'iyah. Apa alasannya? Katanya dia makruh. Kenapa makruh? Khasyata intitaf asy-sya'ri, karena khawatir nanti tercabutkan bulu tadi.
Kan ketika orang ihram, kalau dia belum selesai tahallul, maka tidak boleh mencabut bulu yang ada di kepala dia, di badan dia, bulu kelek, semuanya tidak boleh. Potong kuku tidak diperbolehkan. Li'anna fil hadis, dikarenakan disebutkan dalam hadis ini, tsumma harraka ra'sahu biyadihi, kemudian beliau, yaitu Rasul, menggerakkan kepalanya, atau ya menggerakkan kepalanya dengan tangan ini, ngucek-ngucek cek nih ya. Nah itu kan bisa diambil kesimpulan, kalau kepala saja boleh dalam keadaan sama saja hukumnya. Kan ada kekhawatiran juga kan kalau lepas rambut kepala, maka begitu juga jenggot. Kalau kepala boleh untuk dikucek-kucek ketika mandi, maka jenggot juga diperbolehkan. Difahami? Misalkan contoh-contoh ya, antum umroh, antum mau masuk Mekah, kan termasuk perkara yang disunahkan adalah mandi ketika masuk kota Mekah ya. Mandi ketika masuk kota Mekah, mandi. Saya mampir ke hotel, mandi dulu. Adapun pembahasan bolehkah bersabun ataukah tidak, ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan tidak boleh bersabun karena sabun itu adalah wangi. Nah, ada yang menyatakan tidak masalah karena wanginya itu bukan parfum tapi tabiat sabun. Wallahu alam. Yang setelah anda baca-baca lagi, nampaknya al-ahwat, perkara yang lebih kehati-hatian adalah tidak menggunakan sabun. Itu saja. Wala farqah baina sya'ri ar-ra'si wal lihyah, dan tidak ada beda antara rambut kepala dan jenggot. Illa ayyuqal inna sya'ra ra'si aslab, melainkan hanya dikatakan sesungguhnya rambut kepala itu lebih aslab, lebih kuat. Itu saja bedanya, tidak ada beda rambut kepala sama rambut jenggot. Cuman perbedaannya kalau rambut kepala itu agak lebih kuat saja, kalau rambut jenggot ini lebih cepat lepas, lebih gampang lepasnya tadi. Wat tahqiq annahu khilaful aula. Masya Allah, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala luar biasa. Beliau termasuk ulama minal muhaqqiqin walaysa minal muta'assibin li madhhab Syafi'iyah ya. Beliau mengatakan, dan yang benar dan yang tepat setelah tahqiq itu setelah betul-betul diteliti dalil masing-masing kedua belah pihak, beliau mengatakan annahu khilaful aula, menyela-nyela jenggot ketika ihram itu khilaful aula. Kenapa khilaful aula? Karena ada khosyah, kekhawatiran ya, karena ada kekhawatiran ini tadi, sehingga karena ada kekhawatiran yang lebih utama, jangan dilakukan. Sama seperti seseorang istinsyak ketika dia berpuasa, maka yang afdol bagi dia untuk tidak dalam istinsyak, tapi cukup asal masuk ke lubang hidung, jangan sampai terlalu dalam. Kenapa? Karena ada kekhawatiran. Walaupun kalau dikatakan boleh ya boleh. Wa tahqiq annahu khilaful aula fi haqqi ba'din duna ba'din. Nah, kata beliau, yang tepat adalah khilaful aula, pada sebagian orang, tidak pada sebagian yang lain, sehingga dikembalikan kepada orangnya tadi ya. Kalau ada kekhawatiran lepas, maka jangan di sela-sela jenggotnya. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran, maka tidak masalah. Bisa jadi misalkan kalau jenggotnya dokter Vicky ini sering keramasan, dibawa ke salon, dia dikasih vitamin supaya tidak rontok, kuat. Itu tadi ya, karena ada vitamin rambut ya Firan, ada kan istilahnya, nah kuat. Jadi tidak aman lah insya Allah kalau di sela-sela, itu tidak masalah. Tapi kalau dikhawatirkan ada gampang tercabut, maka jangan. Qalahu As-Subki Al-Kabir wallahu a'lam, sebagaimana yang dinyatakan oleh As-Subki Al-Kabir. Intaha min Fathil Bari. Kata penulis buku ini, fal afdalu fi haqqil muhrim alla yukhallila lihyatahu. Yang afdol pada kondisi orang yang ihram itu, dia tidak menyela-nyela jenggotnya. Fa in khallalaha falyakun takhliluhu bi rifqin.
Kalau dia masih tetap ingin menyela-nyela jenggotnya tadi dengan jari jemari, maka hendaklah penyela-nyelaan dia tadi dengan cara rifaq, dengan lembut, ya. Jangan kencang-kencang nariknya tadi. Fa in saqata ba'da dzalika syai'un minasy-sya'ri fala syai'a 'alaihi. Kalau ternyata ada yang jatuh dari rambut tersebut, dari jenggot tadi, maka itu tidak masalah, tidak ada dosa bagi dia. Qala al-'allama Ibnu Baz rahimahullahu taala, berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ma yasqutu min ra'sil muhrim wa 'ala lihiyatihi waqtal wudu wal ghusli min ghairi qasdin yu'fa anhu li kaunihi sya'ran mayyitan. Sesuatu yang jatuh dari rambut orang yang ihram atau dari jenggot orang yang ihram pada waktu berwudu dan ketika mandi janabah atau mandi biasa, min ghairi qasdin, dengan tanpa kesengajaan, yu'fa anhu, itu dimaafkan. Yang lepas, baik jenggot atau rambut kepala lepas ketika berwudu atau ketika mandi, itu dimaafkan. Likaunihi sya'ran mayyitan, dikarenakan itu rambut yang mati. Maksudnya rambut yang sudah selnya mati, sudah gampang lepas. Kemudian faidah mastarsala minal lihya hal yajibu ghuslu dhahirihi. Nah, bagian yang menjulur jenggotnya tadi, apakah wajib untuk dibasuh zahirnya? Itu tuh dokter fikih itu kan panjangnya. Nah, bagian yang bawah ke bawah itu, apakah wajib ketika basuh wajah itu, ngusap wajah dibasuh juga, disirami, maksudnya yang panjang tadi, karena ada orang jenggotnya sampai kadang ke pusar, ke perut. Nah, apakah bagian yang menjulur itu tadi itu wajib ataukah cukup dicak ini kan baik, bagian ini baik? Jumhur ahlil ilmi alal wujub, mayoritas para ulama mengatakan wajib. Wa daliluhum, dalil mereka, dalil jumhur, annahu minal wajah, itu bagian dari wajah, alladhi wajah bihi, yang dia berhadap-hadapan. Fawajaba ghuslu lil ayat, maka wajib untuk dibasuh berdasarkan ayat Al-Quran, faghsilu wujuhakum wakhtarahu al-Utsaimin. Itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, wajib dibasuh ya, yang sepanjang itu tadi ya dibasuh. Jadi kalau dokter fikih ini tadi dia basuh wajah, ngusap wajah tadi, langsung antum arahkan ke bawah tangan antum tadi. Kalau yang jenggotnya tanggung-tanggung tadi ya cukup diginikan, ditarik gini, nah ya nak. Intinya ada pembasuhan, pengusapan. Jadi air yang dari wajah tadi jangan diberhentikan cak ini baik, yang ini masih enggak, jangan. Itu pendapat jumhur. Wa dzhabal Hanafiyah, adapun mazhab Hanafi berpendapat ila adami wujubi ghuslil al-mustarsal minal lihyah. Adapun Hanafiyah berpendapat tidak wajib membasuh al-mustarsal, tidak wajib membasuh yang menjulur dari jenggot tersebut. Wa dzalika li'annahu kharijun an dairatil wajah. Alasannya dikarenakan yang sudah menjulur itu sudah keluar dari dairah, dari ruang lingkup wajah. Wajah itu cuma batas ini, sedangkan menjulur ke bawah itu bukan lagi masuk bagian wajah katanya. Fa asbaha ma nazala min sya'ri ra'si, itu mirip dengan pembahasan bagian yang menjulur dari rambut kepala. Wanita yang panjang rambutnya itu kan ketika mengusap kepala cukup sampai tengkuk kan, kemudian balik lagi ke depan. Tidak harus rambut yang panjang tadi diusap sama dia sampai ke bawah. Wa huwa qaulun lisyafi'iyah, ini pendapat, salah satu pendapat Syafi'iyah, wa sahahu Ibnu Rajab, dan pendapat yang disahihkan oleh al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Qala al-Mardawi fil Insaf, berkata al-Imam al-Mardawi fil Insaf, beliau mengatakan, qala Ibnu Rajab fil Qawaid, berkata al-Imam Ibnu Rajab dalam Al-Qawaid, Qawaid Ibnu Rajab, Tahrirul Qawaid di Ibnu Rajab, isinya qawaid-qawaid fiqhiyah dari mazhab Hanbali.
Kalau tidak salah judulnya Tahrir wal Qawaid atau Tahrir wal Qawaid, karya Ibnu Rajab, cetakan yang saya miliki di rumah itu 4 jilid. Cetakan 4 jilid. Ada cetakan lain 3 jilid. Itu semuanya isinya qaidah fikih dari mazhab Hanbali. Qawaid Ibnu Rajab ini tadi diringkas oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala menjadi Tuhfatu Ahli Talab. Tuhfatu Ahli Talab. Kemudian juga diringkas oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kalau tidak salah judulnya Muntaha Al-Arab bitalkhis Qawaid Ibnu Rajab. Ini kitab yang layak dipelajari seorang talibul ilmi. Seorang talibul ilmi kalau belum mempelajari Tuhfatu Ahli Talab masih dianggap nakis dalam menuntut ilmu. Ya, masih kurang. Kata Al-Mardawi, qala Ibnu Rajab fil Qawaid, berkata Ibnu Rajab dalam Al-Qawaid as-sahih, pendapat yang sahih. La yajibu ghuslu mastarsala minal lihyah. Ibnu Rajab mengatakan tidak wajib membasuh bagian yang menjulur dari jenggot tersebut. Kata penulis buku ini, Khalil Al-Hammadi, beliau mengatakan ar-rajih wallahu alam annahu la yajibu. Pendapat yang rajih, pendapat yang terkuat adalah tidak wajib. Walau qulna biwujubihi la qulna biwujubil biwujubi mashil mar'a lamma tadalla min sya'ri ra'siha ila akhirih. Kata beliau, kalau kita katakan wajib membasuh bagian jenggot yang menjulur tadi, maka niscaya konsekuensinya kita akan mengatakan wajibnya wanita mengusap rambut yang panjang tadi. Wa hadza lam yaqul bihi ahadun min ahlil ilmi. Dalam keadaan tidak ada seorang pun di kalangan para ulama yang menyatakan wajibnya wanita mengusap bagian rambutnya yang panjang. Wa ma'a hadza, namun walaupun bersamaan seperti ini pendapat yang dikuatkan, falau ghasalahu al-mutawaddi kana ahsan khurujan minal khilaf. Masya Allah. Kata penulis buku ini, kalau seandainya orang yang berwudu tadi dia tetap mau membasuh jenggotnya tadi yang panjang tadi di bagian bawah, tetap dibasuh sama dia, diusap, maka itu lebih bagus, lebih afdol sebagai bentuk keluar dari khilaf. Ada qaidah yang disebutkan oleh para ulama, yustahabbu al-khuruj anil khilaf, disunnahkan keluar dari khilaf ulama. Ya, keluar dari khilaf ulama itu perkara yang baik dan bagus. Ketika ada yang mengatakan ini wajib, ada yang menyatakan A mengatakan wajib, B mengatakan sunnah, keluar khilafnya gimana? Ya, kerjakan saja kan? Dikerjakan. Contoh misalkan tahiyatul masjid, ada yang menyatakan hukumnya wajib, ada yang menyatakan hukumnya sunnah. Cara keluar khilaf tadi, antum kerjakan sholatnya. Bukan cara keluar khilaf itu antum masuk langsung duduk, itu tadi. Difahami? Contoh kurban ini khilaf. Jumhur ulama mengatakan wajib bagi yang mampu. Mayoritas para ulama jumhur mengatakan sunnah muakkada bagi yang mampu. Yang mampu. Pendapat sebagian para ulama mengatakan korban hukumnya wajib bagi yang mampu. Ini intinya pembahasan bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu, tidak. Jumhur bilang wajib bagi yang mampu. Pendapat sebagian para ulama mengatakan, jumhur mengatakan sunnah, Jumhur mengatakan sunnah muakkad bagi yang mampu. Sebagian para ulama mengatakan wajib bagi yang mampu. Solusi keluarnya gimana? Kalau antum mampu, ya korban. Sama dengan akikoh. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib bagi yang punya kemampuan pada hari ke-7. Sebagian lagi mengatakan hukumnya sunnah muakkad bagi yang memiliki kemampuan untuk akikahkan anaknya. Keluar dari khilaf gimana? Ya berakikah. Ini cara terbaik untuk keluar dari khilaf. Gimana kalau yang khilafnya makruh? Ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang menyatakan hukumnya haram. Contoh, ketika masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hadisnya Ummu Salamah menyebutkan idza arada ahadukum ayyudhi fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Kalau sudah masuk idza dakhalatil asyru
Apabila sudah masuk 10 hari pertama, wa arada ahadukum ayyadhahi, salah seorang dari kalian ingin berkorban, maka janganlah dia memotong kuku, rambut atau yang ada di badan dia. Ada khilaf di kalangan para ulama. Larangan Rasul ini tadi, apakah ya dulu alat tahrim ataukah ya dulu alal karohah? Sebagian para ulama bilang mengatakan itu menunjukkan keharuman. Kalau sudah masuk 10 hari pertama, kita ingin kurban, maka haram potong kuku. Ada yang mengatakan hukumnya makruh. Potong kuku, tidak haram, boleh-boleh saja, tapi makruh. Cara yang tepat gimana? Ya udah usah potong kuku sampai hewan korban tadi disembelih. Itu cara keluar dari khilaf. Difahami ya, insyaallah itu tadi. Jadi jangan, ini makruh, cuman makruh baik, kan belum haram. Ada pendapat ulama yang menyatakan makruh. Nah itu tadi. Sama seperti kecuali memang dia butuh ya, jenggotnya panjang, risih dia, dipotong sama dia, namanya lil hajah, maka itu tidak masalah. Kaidah, anak kasih kaidah. Para ulama menyebutkan wala muharramun ma'at tirari wala karohah ma'al hajah. Tidak ada keharaman kalau darurat, dan tidak dimakruhkan kalau memang hajat, butuh. Darurat itu maknanya kalau tidak kita lakukan timbul madarat pada fisik kita, harta kita, badan kita, ada talaf, ada kebinasaan, maka tatkala tidak kita lakukan maka hukumnya darurat. Contoh darurat ya, ada seorang wanita kecelakaan, butuh pertolongan, tidak ada yang lain yang melintas ketika itu, cuma si Firhan sama si Gilang. Terjadi di Jalan Nurdin Panji, cewek, dekat yang lain, sepi sunyi. Apa Gilang hukumnya gendong cewek? Duduk kan, naik kan, si Firhan bonceng, peluk deh itu tadi, Gilang meluk dari belakang. Kira-kira mobil dak kati butuh bantuan segala macam, ini darahnya ngucur. Ini namanya darurat. Antum menyentuh perempuan tuh tidak boleh, apalagi sampai maaf ngomong tuh dipeluk digendong seperti itu kan tidak boleh. Tapi kondisinya saat ini darurat penyelamatan nyawa, tidak ada yang haram tatkala darurat. Jangan antum haram Firhan, tinggalkan, matilah dia tadi, itu termasuk berdosa ya. Kaidah yang COVID kemarin ini kan, kita tidak sholat jamaah itu kan haram ya, haram. Tidak sholat ke masjid itu haram, bagi laki-laki wajib, tapi timbul madarat ya. Dan darurat kita sholat di rumah, banyak sebab, dikarenakan masjid sudah ditutup. Yang kedua, penyebaran virus sangat banyak, maka tidak ada istilah haram. Kedua, lil hajah, hukumnya makruh tapi memang hajat. Contoh, minum berdiri itu hukumnya makruh ya, tapi lil hajah, memang butuh untuk berdiri, tidak ada tempat duduk dan rame sempit, tidak memungkinkan bagi antum untuk duduk. Atau lil hajah, untuk mempraktekkan kuang lain, bahwasannya misalkan contoh lagi ngumpul-ngumpul ya, ada yang lemas, lesu, musafir ya, sehingga antum butuh praktek supaya dilihat oleh orang kalau antum sebagai ustadz betul-betul sudah membatalkan puasa, supaya yang lain ikut batalkan puasa. Yang lain tidak galak batalkan puasa karena dia jingok ustadz juga belum batalkan puasa, sehingga antum butuh berdiri, minum, dan disaksikan orang banyak, namanya lil hajah, maka itu diperbolehkan walaupun hukumnya makruh. Contoh misalkan sholat menggunakan masker, hukumnya makruh, menutup wajah dengan apapun itu hukumnya makruh. Namun lil hajah, memang dibutuhkan karena dia pilek, karena alergi debu dan yang lainnya, maka kemakruhan tersebut terangkat. Ini kaidah. Wallahu ta'ala nusab. Kita cukupkan sampai sini, sudah mulai waktu syuruk. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.